Nah, kalau mau pemirsa di rumah pasti mikir gitu kan ya, Posyandu Lansia itu seperti apa sih? Posyandu Lansia itu melayani apa saja sih? Jangan salah loh ya, Posyandu Lansia itu ternyata di situ banyak sekali kegiatan yang diselenggarakan di mana Posyandu tersebut untuk memberikan ibaratnya kebahagiaan bagi para usia lanjut ataupun lansia itu tersendiri pemirsa. Nah, untuk episode kali ini kita bakal membahas perihal ataupun topik mengenai Posyandu Lansia yang ada di Pekalongan dan sekitarnya. Seperti apa sih ya pengetahuan masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya mengenai Posyandu Lansia ini, dan tentunya nanti juga kita bakal dijelaskan secara langsung sama narasumbernya yang sudah berkompeten. Sebenarnya ada apa saja kondimen-kondimen di Posyandu Lansia di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Jadi buat Anda jangan kemana-mana, tetap ikutin kita terus, tetap saksikan sampai program ini selesai di program Narasehat, Narasi Kesehatan. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, ini sekarang Ki Aziz sudah bersama dengan ibu-ibu yang lagi nongkrong. Gimana kalau mamanya kita langsung aja tanya-tanya tentang episode kali ini ya. Assalamualaikum Ibu, ganggu waktunya sini dong Ibu cantik. Ya ampun, ungu-ungu manja. Ngadepnya ke sini dong Bu. Sini ya, gitu Bu. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Vida. Ibu Vida. Kalau ini Ibu siapa Bu? Ibu Tina. Ibu Tina, Ibu Vida. Ibu Tina ngadep ke sana dong Bu, nggak apa-apa sama anaknya. Ini kita lagi ngebahas tentang Posyandu Lansia. Ibu Vida tahu Posyandu Lansia nggak? Kurang tahu, taunya lansia sama Posyandu anak. Oke, kalau Bu Vida, lansia itu menurut Bu Vida apa? Lanjut usia kok. Lansia lanjut usia. Kalau lanjut keuangan itu kebendaharaan ya. Oh iya. Ibu, tahu nggak sih biasanya kalau umpamanya di Posyandu Lansia itu ada pelayanan apa saja sih gitu? Tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Kemudian tahu nggak biasanya keluhan-keluhan yang sering dihadapi lansia itu apa saja sih tentang kesehatan? Biasanya apa yang? Apa aja? Apa dong? Kan pasti kan punya orang tua nih. Nah, keluhannya biasanya apa, Bu Vida? Sakit kok. Sakit, sakitnya biasanya apa yang diidap sama orang tua ataupun yang sudah lanjut usia gitu? Biasanya sakit. Sakit apa? Ya? Sakit dompetnya kering. Kalau dompetnya kering emang sering sakit gitu ya. Yeah. Sakit kepala, sakit gigi dan lain sebagainya. Oke, ini ada Bu Ella. Bu Ella, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, J. Baik, ya. Bu Ella, di sini lagi ngapain sih kalau boleh tahu? Ini ceritanya diundang sama Pak Ansor untuk ngerewangin menilai anak-anak lagi lomba membatik ya, wah luar biasa. Bu Ella ini adalah salah satu pengusaha batik juga di pemirsa di Pekalongan yang luar biasa ya. Bu Ella, kita lagi membahas mengenai Posyandu Lansia. Bu Ella tahu nggak Posyandu Lansia itu apa? Oh, Posyandu Lansia untuk menangani lansia ya. Kebetulan di Kauman juga, saya Kauman kan, Mas sudah tahu. Lansianya juga sudah terbentuk, namanya Lansia Husnul Khotimah ya. Jadi luar biasa. Jadi Bu Ella ini juga berkecimpung ya, selain jadi pengusaha batik jadi Oke, Bu Ella, kalau boleh tahu biasanya kegiatannya apa saja sih di Posyandu Lansia itu? Ya, yang rutin itu kan ada senam untuk kebugaran rutin ya. Instruktur juga dari mungkin kenal Bu Nani ya kan. Terus juga ada apa namanya koperasi untuk supaya katanya biar nggak linglung ya kalau lansia itu harus ada kegiatan ya. Betul, jadi mengingat rapid keuangan gitu agar tidak lupa gitu ya Bu Ella ya. Kan biar nggak yang abang yang hijau jadi kan paham kan. Betul banget. Bu Ella, tapi biasanya kalau umpamanya para lansia ini keluhannya apa sih gitu kalau umpamanya datang ke Posyandu kemudian memeriksakan kesehatannya gitu? Yang pertama itu keluhannya rata-rata itu kaki. Oh kaki, ya kakinya sakit gitu ya. Kemudian pusing karena dompetnya kering, ada nggak nih Bu Ella? Sekarang si lansia sekarang bahagia karena dapat jabatan MC. Wah, luar biasa. Ngomong cucu. MC bukan Master of Ceremony tapi ngomong cucu, ya, kan? Jadi apa namanya sama anak-anak lagi ya. Kebetulan ya memang harus gitulah orang timur ya. Orang tuanya ribut kerja ya. Neneknya ya ngomong itu. Oke deh, tapi Bu Ella penasaran nggak sih penjelasan dari narasumbernya ataupun dokter dan bidan yang ahli di bidang lansia ini? Penasaran kan? Ya. Langsung saja kita dengarkan yuk penjelasannya. Posyandu Lansia atau Pos Pelayanan Terpadu Lansia merupakan wadah pelayanan kesehatan bagi lansia yang berbasis UKBM
yaitu upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, di mana dalam pembentukan dan pelaksanaan posyandu lansia ini bersumber daya masyarakat itu sendiri, kemudian pembentukannya dari inisiatif atau kebutuhan masyarakat yang dituangkan dalam kegiatan posyandu lansia dan bekerja sama dengan masyarakat itu sendiri, kemudian kader kesehatan, kemudian lintas sektor, baik dari sektor swasta, kemudian dari organisasi sosial, dari LSM, seperti itu. Oke, apa sih Bu tujuan dari diselenggarakannya atau diadakannya posyandu lansia? Silakan. Ya, tujuannya ada dua tujuan. Yang pertama tujuan umum, yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan lansia dan kualitas hidup dari lansia itu sendiri. Kemudian tujuan khususnya ada beberapa. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan peran serta lintas masyarakat dalam mengoptimalkan pelayanan kepada lansia. Kemudian yang kedua, meningkatkan akses atau kedekatan dari pelayanan kepada lansia. Yang berikutnya, meningkatkan cakupan pelayanan lansia sendiri. Yang selanjutnya yaitu untuk meningkatkan peran lintas sektor masyarakat yang ada di wilayah Kota Pekalongan. Oke, Ibu, pelayanan kesehatan apa saja yang ada di posyandu lansia bisa disebutkan? Jelaskan. Ya, pelayanan kesehatan yang ada pada posyandu lansia ini mengutamakan pada pelayanan promotif dan preventif, yaitu dari pelayanan itu dilakukan pencatatan, di mana dalam pencatatan ini didapatkan dari wawancara kepada lansia. Pada wawancara ini untuk mendapatkan informasi kesehatan psikologis lansia, ya. Jadi di mana lansia itu ada masalah dirinya, kemudian dari psikologisnya itu dicatat melalui kuesioner tertentu. Kemudian yang berikutnya yaitu ada untuk pelayanan gizi, ya. Pelayanan gizi ini dilakukan pemeriksaan tinggi badan, lingkar perut, kemudian berat badan bagi lansia. Selain itu dilakukan pemeriksaan tensi, ya, untuk mengetahui tensi darah. Selain itu juga dilakukan untuk pemeriksaan laboratorium sederhana. Laboratorium sederhana di sini terdiri atas pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, pemeriksaan asam urat yang dilakukan minimal 1 tahun sekali. Apabila memerlukan, bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu juga pelayanan rujukan juga diberikan apabila dalam pemeriksaan dinyatakan lansia itu membutuhkan tindak lanjut, perlu dirujuk ke puskesmas atau ke rumah sakit. Selain itu juga ada kegiatan perawatan jangka panjang dan caregiver. Perawatan jangka panjang yaitu merupakan tindak lanjut dari rujukan itu sendiri. Apabila lansia dibutuhkan untuk dilakukan perawatan lanjutan, maka petugas kesehatan bersama dengan kader dan lintas sektor terkait akan melaksanakan kunjungan rumah ke lansia yang bersangkutan, kemudian dilakukan perawatan. Selain itu, keluarganya atau keluarga dari lansia itu juga dilatih untuk melengkapi atau memenuhi kebutuhan dari lansia itu dengan kegiatan caregiver.
Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, sekarang Aziz sudah bersama dengan bapak-bapak yang belum lansia. Ya, kita langsung saja sapa, kita kenalan. Pak, dengan bapak siapa, Pak? Bapak Imam Pak Imam di sini lagi ngapain nih, Pak? lagi mendampingi anak lomba batik nih. Wah, luar biasa. Karena hari ini ada lomba batik dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional ya, Pak ya. Ya. Ini kalau boleh tahu dari mana, Pak? Saya dari SMA 1. SMA 1 Kota Pekalongan, Semansa berarti ya. Wah, alma mater Aziz juga di pemirsa. Oke, Pak Imam, kalau boleh tahu, kita kan lagi membahas mengenai posyandu lansia. Pak Imam tahu nggak sih apa itu posyandu lansia? Ya, posyandu untuk buat orang-orang yang 60 tahun ke atas. 60 tahun ke atas. Kalau umpamanya 0 sampai 5 tahun itu namanya posyandu batita ya, Pak ya. Balita ya. Oh, balita. Iya. Oke, Pak, kalau boleh tahu nih, biasanya di posyandu lansia ini ada apa tuh pemeriksaan ataupun kegiatan apa saja sih, tahu nggak? Wah, ya, setahu saya tuh kayaknya ada kayak yang senam lansia, terus kayaknya ada makan-makan gitu. Makan. Wah. Bagi-bagi duit ada nggak, Pak? Kalau ada kayaknya kita harus gabung deh, Pak. Kayaknya enggak ada. Kayaknya nggak ada, pemirsa. Oke, biasanya Pak Imam tahu nggak sih keluhan yang sering keluhkan sama para lansia itu ketika datang ke posyandu lansia apa saja gitu? Wah, kayaknya mulai kayak diabetes, terus rematik, rematik. kakinya sering itu, terus batuk-batuk juga ada. Batuk-batuk, pusing, demam gitu. Wah, COVID dong, Pak. Aduh, jangan ya, pemirsa ya. Halo, Kak, ini dengan siapa? Dengan Kak Ayu. Kak Ayu, seperti parasnya sangat ayu ya. Lu sama-sama. Kak Ayu kalau boleh tahu di sini udah berapa lama, Kak? Saya baru 2 tahun ini. Wah, luar biasa, baru 2 tahun loh pemirsa ya. Oke, Kak Ayu, kita kan lagi membahas mengenai posyandu lansia ya. Kak Ayu tahu nggak lansia itu apa? Lansia itu orang yang sudah lanjut usia. Betul ya, kalau umpamanya orang yang masih kecil itu namanya balita. Iya. Kak Ayu pinter banget ya pemirsa ya. Kak Ayu, biasanya kalau umpamanya di posyandu lansia itu Kak Ayu tahu nggak sih pelayanannya apa aja gitu? Pelayanannya tentang kesehatan semua ya. Contoh mungkin. Ya, contoh kita untuk tensi darah, kita untuk pemberian obat sakit pusing, sakit segala macam gitu ya. Jadi memang Kak Ayu tahu nggak sih kalau memang ternyata di lansia itu ada kegiatan-kegiatan seperti senam, kemudian saling curhat juga kayak gitu, tahu nggak? Baru tahu ini. Baru tahu ya, luar biasa. Nanti kalau memangnya di tempat ataupun domisili Kak Ayu bisa diadakan kali ya, biar lansianya nggak pusing, nggak cuma pengobatan saja, tapi ada hiburan-hiburan yang lainnya gitu ya. Nah, Kak Ayu tahu nggak sih kalau mamanya lansia itu biasanya kalau mamanya datang ke posyandu, keluhannya apa saja sih yang sering diderita sama lansia gitu? Pusing sama begal-begal. Pusing mungkin karena dompetnya kering nggak sih, Kak Ayu? Kemungkinan ya. Tapi kalau lansia kayaknya udah nggak mikir duit ya, Kak Ayu ya. Yang penting hidupnya bahagia gitu ya. Lihat cucu yang gemas-gemas itu kayaknya udah bahagia gitu ya. Oke deh. Nah, Kak Ayu pingin tahu nggak sih secara detail penjelasan dari ahlinya seperti apa sih sebenarnya posyandu lansia itu, dan di dalamnya ada apa saja? Penasaran kan? Pengen banget. Oke, langsung saja kita saksikan bersama, yuk check it out. Ibu, bisa dijelaskan perihal siapa saja sih yang bisa disebut sebagai lansia? Silakan. Ya, siapa saja yang bisa disebut dengan lansia di sini? Semua orang dengan usia 45 sampai dengan 59 tahun itu disebut dengan pralansia. Kemudian lansia yaitu usia 60 tahun ke atas. Sedangkan lansia resiko tinggi yaitu dengan usia 70 tahun ke atas. Namun usia 60 tahun apabila dengan resiko kesehatan, apabila lansia itu sakit ya, bisa dikatakan lansia resiko tinggi. Oke. Bagaimana mekanisme pelayanan pada posyandu lansia, bisa dijelaskan? Silakan. Ya, mekanisme pelayanan pada posyandu lansia sendiri terdapat 5 tahapan. Ya, yang tahapan pertama yaitu pendaftaran. Di sini pada saat pendaftaran itu bisa dilakukan oleh kader kesehatan. Jadi lansia mendapatkan buku kesehatan ya. Kemudian tahap kedua yaitu pengukuran tinggi badan, lingkar perut. Kemudian tahap berikutnya pelayanan atau pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan laboratorium sederhana. Kemudian di sini juga lansia dilakukan pemeriksaan secara kognitif ya. Kemampuan lansia itu di sini akan digali pada langkah ketiga.
Kemudian tadi keempat, mohon maaf, untuk laboratorium bisa dilakukan oleh petugas kesehatan dengan didampingi oleh kader kesehatan. Kemudian untuk langkah kelima yaitu pemberian PMT ya dan konseling. Di sini bisa dilakukan oleh lintas program ataupun lintas sektor serta kader sendiri. Sudah. Oke, Ibu bisa dijelaskan selain memberikan pelayanan kesehatan pada lansia, kegiatan apa saja yang ada pada Posyandu Lansia ini? Ya, kegiatan yang ada di Posyandu Lansia sendiri selain pemeriksaan kesehatan yaitu ada senam ya, senam lansia. Kemudian ada juga permainan-permainan ya, tujuannya untuk meningkatkan kecerdasan lansia sendiri ya, mencegah demensia atau mencegah demensia. Selain itu juga ada permainan catur atau TTS. Di sini juga dari lintas sektor ataupun dari swasta bisa masuk ya. Misal memberikan pengetahuan tentang kerajinan atau mungkin menggali apa yang bisa dilakukan oleh lansia sehingga bisa lebih bermanfaat lagi. Oke, Ibu kalau boleh tahu lansia itu harus ke Posyandu Lansia dari kapan ya? Dari secepatnya ya, secepatnya untuk lansia itu datang ke Posyandu. Biasanya setiap puskesmas ya memiliki beberapa Posyandu Lansia di wilayah kelurahan masing-masing. Oke, jadi tersebar di Kota Pekalongan itu sebanyak 93 Posyandu Lansia, di mana masing-masing puskesmas ada Posyandu Lansianya. Bisa dari RW ataupun sekup RT, jadi lebih banyak lagi. Ibu bisa dijelaskan di dalam Posyandu Lansia terdapat kader Posyandu Lansia. Bisa dijelaskan apa saja tugas dari kader tersebut? Silakan. Ya, masing-masing Posyandu Lansia itu minimal ada 5 kader ya. 5 kader ini dengan pembagian tugas, yaitu yang pertama ketua, yang berikutnya sekretaris, kemudian ada bendahara dan ada anggota. Untuk ketua di sini bertugas untuk menaungi kegiatan dari Posyandu Lansia itu sendiri, dari pelaksanaan sampai ke pelaporan itu merupakan tugas dari tanggung jawab dari ketua Posyandu Lansia. Yang berikutnya adalah sekretaris. Sekretaris di sini bertugas untuk mencatat semua kegiatan dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian pelaporan, semuanya dilakukan oleh sekretaris. Yang selanjutnya bendahara, yaitu bertugas untuk mencatat seluruh pengeluaran ataupun pendapatan dari Posyandu Lansia itu dan dilaporkan atau tercatat. Selanjutnya untuk anggota di sini bertugas untuk membantu tugas dari ketua, kemudian bendahara ataupun sekretaris dalam melaksanakan kegiatan Posyandu Lansia itu sendiri. Oke, Ibu, biasanya keluhan yang sering ditemui pada lansia di Posyandu Lansia apa saja sih? Bisa disebutkan dan dijelaskan, silakan. Iya, keluhan pada kegiatan Posyandu Lansia itu berbeda-beda karena untuk lansia sudah banyak penyakit ya yang menular, yang tidak menular, yang secara umum diidap oleh lansia itu sendiri. Misalnya tensi tinggi ya, kemudian lansia dengan penyakit diabetes atau lansia dengan keluhan
sakit pada lututnya, ya, lutut dan sendi. Kemudian juga banyaknya keluhan yaitu untuk makan, ya, untuk makan mereka agak kesulitan karena mungkin giginya juga banyak yang sudah terlepas, ya, yang sudah ompong seperti itu. Ya, untuk tindak lanjutnya dari petugas kesehatan memberikan informasi kesehatan sesuai dengan kebutuhan dari lansia itu. Apabila tidak bisa dilaksanakan di posyandu lansia sendiri, dilakukan rujukan ke puskesmas atau ke rumah sakit sesuai dengan indikasi. Oke, Ibu, pesan dong untuk masyarakat Pekalongan perihal posyandu lansia, silakan. Ya, pesan untuk masyarakat Kota Pekalongan untuk meramaikan posyandu lansia serta mengoptimalkan kegiatan posyandu lansia sehingga usia harapan hidup pada lansia itu lebih panjang lagi. Pemirsa yang ada di rumah, ternyata banyak ya yang sudah mengetahui apa sih sebenarnya posyandu lansia ini. Kemudian juga di dalam posyandu lansia itu ada apa saja. Kemudian keluhan-keluhan apa saja sih yang sering dikeluhkan oleh para lansia ketika mereka pada datang di posyandu lansia. Syukur alhamdulillah ternyata knowledge ataupun pengetahuan dari masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya itu sudah paham akan posyandu lansia. Nah, tadi kita juga sudah mendengarkan secara langsung penjelasan dari ahlinya gitu kan ya. Jadi semoga informasi ini ataupun episode ini bisa bermanfaat untuk pemirsa yang ada di rumah. Dan Aziz tentunya juga pengen mengajak pemirsa yang ada di rumah untuk terus saksikan program Narasi Sehat, Narasi Kesehatan hanya di Batik TV. Waktunya untuk Aziz pamit, jangan sampai lupa terus saksikan terus ya pokoknya. Wassalamualaikum, sampai jumpa.